doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Bertemu lagi dengan Kakak Abang di sini dalam ibadah online pra remaja HKBP Rawamangun. Apa kabarnya kalian semua di sana? Ya, mudah-mudahan sehat semua dan luar biasa ya Kak. Betul Kak. Yes. Sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa kita mau mengenalkan seluruh pelayan ibadah pra remaja hari Minggu ini, dimulai dari pemandu lagu atau song leader ada Kak Elfrida Tumanggor di sini dan Kanela Tarihoran. lalu pemusik kita ada Bang Poltak Huta Barat. Dan nanti yang akan maragenda liturgosnya hari ini adalah Amang Sintua Eko Huta Galung. Halo Amang. Dan khotbah akan dilayani oleh Amang Pendeta Marulitua Silalahi. Halo Mang. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, baik kita menyiapkan diri kita bersaat teduh.
Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Praremaja HKBP Rawamangun Minggu Advent pertama 28 November 2021 dengan tema Anak Tuhan Pembawa Damai. Mari teman-teman di rumah, kita mau sambut ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 84 ayat 1-2, Ya Yesus Dikau kurindukan. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaatmu, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, teman-teman, Ya, silakan duduk kembali. Oke, nah teman-teman, selanjutnya kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 45 ayat 1, Hosiana Anakni Raja Daud.
Hukum Taurat untuk minggu Advent pertama diambil dari titah pertama dan titah kedua. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan dituruti. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, Kak Nela, Bang Poltak, ini tahu nggak hari ini, minggu apa disebutnya? Minggu Advent pertama, Kak. Minggu Advent pertama. Minggu Advent pertama itu maksudnya apa ya, Kak Nela? Setahu aku sih, Kak, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ya. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus, menyambut Raja. Artinya kalau kita menyambut, kita harus bersiap-siap dong. Betul, ya? Kak, kita harus siapkan diri kita. Betul, jadi masa-masa Advent ini ditujukan agar semua umat Kristen bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Raja. Betul, Kak. Nah, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 81 ayat 1. Oh, datanglah Immanuel. Pengulangan kedua, kita bangkit berdiri ya teman-teman. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman silahkan duduk kembali. Nah, Kak El tahu nggak bahwa biar bumi akan bergoncang,
langit tak akan bercahaya, Gelap dong ya Kak ya. tapi janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Nah, teman-teman kita bernyanyi dari buku Sekolah Minggu nomor 35, Biar Bumi Akan Berlalu. Sekali lagi teman-teman. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Epistel kita pada minggu hari ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Marilah kita membacanya secara beresponsaria. Di ayat yang ke-16 kita sama-sama membacanya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Ya, teman-teman semua, kalau misalnya dipanggil, kita misalnya Kanela gitu. Aku jawab ya Kak. Pasti jawab ya. Iya dong. Ada nggak yang Kanela, diem aja gitu? Berarti nggak denger ya, nggak denger ya. Nah, pasti kalau ketika kita dipanggil, kita akan menjawab, berespon dengan panggilan tersebut. Nah, Tuhan Yesus juga memanggil teman-teman semua. Apakah kita berespon dengan panggilan Tuhan Yesus? Mari kita bernyanyi dari Endes Sekolah Minggu nomor 52, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Apa jawabnya? Jawabnya ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Katakan, oh diranglah. Oh diranglah, oh diranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sambil kita bantu
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kanela Tarioran di sini dalam pembacaan warta sekolah minggu dan pra-remaja. Berikut warta sepekan. Nah, adik-adik, warta selanjutnya ini adalah warta tentang Natal. Adik-adik, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Hari Natal. Nah, dengan tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 22. Adik-adik sudah pastinya mendaftar kegiatan Natal kan? Nah, jangan lupa untuk mengikuti berbagai kegiatan dan latihan serta mengumpulkan video sesuai kegiatan kalian kepada kakak abang guru sekolah minggu. Seperti tahun lalu, Natal tahun ini kita mengadakan kegiatan yang namanya Christmas Joy, yaitu membagikan berkat dalam bentuk donasi untuk teman-teman sekolah minggu kita yang membutuhkan. Christmas Joy dimulai dari tanggal 24 Oktober sampai tanggal 28 November. Mama dan papa serta adik-adik boleh mendaftar pada MyASM dan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tercantum, dan bukti transfer dapat diberikan kepada kakak abang guru sekolah minggu masing-masing. Nah, adik-adik, berikut update penerimaan Christmas Joy. Shalom adik-adik. Kakak akan memberikan update terkait penerimaan Christmas Joy seperti berikut ini. Untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam Christmas Joy adalah, sementara realisasi yang sudah masuk dalam minggu ini adalah, untuk adik-adik yang belum berpartisipasi dalam Christmas Joy, bisa join dengan cara mengakses MyASM pada link di bawah ini. Pada aplikasi MyASM, adik-adik dapat menemukan menu Christmas Joy dan akan mendapat tampilan seperti berikut. Adik-adik dapat memilih nominal donasi. Pastikan nominal yang dipilih sudah benar ya. Lalu, klik saya setuju dan daftar. Pendaftaran Christmas Joy ditunggu sampai tanggal 28 November 2021. Mari kita merayakan sukacita Natal dan menyebarkan cinta kasih Kristus kepada semua orang. Selamat menyambut Natal! Nah, pada Natal tahun ini ada satu kegiatan yang berbeda, yaitu challenge, yaitu adik-adik akan diberikan challenge oleh kakak abang guru sekolah minggu untuk melakukan suatu kegiatan di rumah. Challenge ini dilakukan selama 14 hari, yaitu mulai tanggal 29 November 2021 sampai tanggal 12 Desember 2021. Challenge akan diberikan melalui IG sekolah minggu. Pastikan adik-adik dan teman-teman follow Instagram sekolah minggu seperti di bawah ini. Dokumentasikan challenge kalian dan upload ke Instagram dan tag atau mention ke Instagram sekolah minggu ya adik-adik. Shalom adik-adik.
dalam memperingati Natal tahun ini, kita akan mengikuti challenge yang harus dilakukan oleh adik-adik di rumah selama 14 hari, mulai tanggal 29 November sampai dengan 12 Desember 2021. Setiap challenge yang akan dibagikan melalui Instagram Sekolah Minggu. Pastikan adik-adik sudah follow Instagram Sekolah Minggu HKBP Rawamangun supaya tidak ketinggalan ya. Nah, challenge yang sudah dilakukan, adik-adik dokumentasi dan tag ke Instagram kita, yaitu Instagram Sekolah Minggu. Mari kita merayakan sukacita Natal dan menyebarkan cinta kasih Kristus kepada semua orang. Selamat menyambut Natal! Jangan lupa adik-adik, catat pada kalender kalian, perayaan Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada tanggal 17 Desember 2021 untuk kelas 3 sampai kelas 9, kemudian pada di tanggal 18 Desember 2021 untuk kelas Prateka non mandiri sampai kelas 2. Mari kita merayakan sukacita Natal dan menyebarkan cinta kasih Kristus kepada teman-teman atau semua orang. Selamat merayakan atau selamat menyambut hari Natal. Nah, waktu selanjutnya ini adik-adik, pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 22 November sampai tanggal 28 November tahun 2021. Ya, Kak Nela, kita mau memberikan ucapan kepada teman-teman kita yang berulang tahun dalam minggu ini dengan bernyanyi Selamat Ulang Tahun. Adik-adik, warta berikut ini adalah hal yang kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online melalui link di bawah ini. Sebelum menutup warta sekolah minggu dan pra-remaja, Kanela mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu 5 Desember 2021 diambil dari kitab Markus 1 ayat 1-5 dengan tema Ayo Sambut Kristus. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1, Kusiapkan hatiku Tuhan.
siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang sungguh baik, yang telah memelihara hidup kami bersama anak-anak kami dan orang tua semua. Kami bersyukur dan memohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu dapat mendengar firman-Mu, dapat mengerti dan mampu melaksanakannya sesuai dengan rencana-Mu yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Terima kasih. Hari ini adalah Minggu Advent yang pertama. Advent artinya adalah kedatangan. Siapa yang datang? Yang datang adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus sudah datang? Sudah. Kapan? Dia lahir ke dunia ini dan dia menyatakan kerajaan Allah, mengajar banyak semua orang supaya orang bisa tahu jalan ke surga dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, itulah kedatangan Kristus yang pertama. Nah, Yesus menderita, mati, dan bangkit kembali, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sanalah dia memerintah dunia ini dan kita manusia. Dan dia curahkan Roh Kudus-Nya dengan firman Tuhan sebagai pernyataan bahwa dia hadir di tengah-tengah kita sampai hari ini, besok, dan yang akan datang. Adik-adik, Yesus berjanji dan menyatakan dia akan datang kembali. Nah, inilah yang disebut dengan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini, menyatakan kemuliaan dan membawa kita ke rumah Allah Bapa di sorga nanti. Nah, gitu adik-adik artinya Advent. Jadi ada Advent yang pertama, Yesus lahir. Advent yang kedua nanti adalah Yesus datang kembali ke surga ini.
Nah, adik-adik, sebelumnya kedatangan Yesus ke dunia ini sudah dijanjikan jauh sebelumnya, ya, oleh nabi-nabi dan orang-orang yang dipilih Tuhan. Kedatangan Yesus itu dijanjikan dan dinubuatkan. Nah, adik-adik, mau dengar di mana janji itu? Nah, ini mari kita baca ya. Pendeta baca yang menjadi khotbah bagi kita, yaitu dari Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Coba simak baik-baik, saya bacakan dari sini. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tetap tinggal, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Nah, itu adik-adik. Nah, ini adalah tadi janji Tuhan melalui Nabi Mika. Jauh sebelumnya itu. Sudah ada kira-kira ratusan tahun, adik-adik. Nah, jadi kelahiran Yesus itu sudah ditentukan sejak dahulu. Itu tadi kita baca di dalam pasal ayat 1c. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, jauh sekali itu. Ya, nah, tapi dia dijanjikan dan dinubuatkan akan datang, adik-adik. Jadi mari kita lihat betapa besarnya rencana Allah itu untuk menyelamatkan manusia. Direncanakan sangat sempurna. Nah, jadi Yesus itu akan lahir di mana? Di kota Betlehem. Ya, bahwa Betlehem itu adalah satu kota yang kecil sekali. Ya, penduduknya hanya berjumlah kurang dari 1.000 orang. Jadi kota ini tidak terkenal sama sekali. Enggak dikenal orang, tidak ada itu di dalam peta dunia ini. Ya, jadi kita bandingkan dengan kota Yerusalem. Kota besar, terkenal, pusat pemerintahan, dan menjadi pusat keagamaan karena di situ ada bait Allah, adik-adik. Tidak banyak orang yang tinggal di Betlehem karena dianggap tidak dapat mendatangkan banyak kebaikan. Dengan kata lain, kota ini bisalah dikatakan kota yang tidak berpengharapan. Nah, adik-adik, sekarang kota ini dipilih menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus itu. Tentu kalau kota Betlehem tadi adalah kota yang kecil, tidak bisa menghasilkan apa-apa, tidak punya pengharapan, tidak menjanjikan hal-hal yang mewah, tetapi Tuhan memilih Betlehem ini. Nah, tentu kenapa adik-adik? Ukuran Tuhan dengan ukuran kita manusia berbeda. Tidak sama, ya.
Jadi Tuhan berkenan memakai kota Bethlehem ini, kota yang kecil, tidak berpengharapan, dan akan mendatangkan harapan yang besar bagi umat manusia. Jadi Bethlehem dipilih sebagai tempat kelahiran Mesias bukanlah karena keistimewaannya, bukanlah karena kehebatannya, bukanlah karena kota yang lengkap dengan mall, lengkap dengan kolam renang, lengkap dengan tugu-tugu, patung-patung. Tidak ada waktu itu adik-adik. Sangat miskin sekali, tidak dikenal oleh orang siapapun. Tetapi adik-adik, kota Bethlehem ini dipilih oleh Tuhan. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada umatnya, bahwa Dia berkenan memperhatikan umatnya yang kecil, adik-adik. Nah, tentu kita sudah masuk hari ini Minggu Advent. Jadi artinya kita bersyukur, mengingat janji Tuhan, Dia akan datang kembali. Tentu kemana Dia mau lahir adik-adik? Kemana Dia mau datang? Ke Jakarta. Nah adik-adik, ini kota besar Jakarta ini. Kota yang sudah sumpek, kota yang panas, kota yang sedang diancam COVID. Nah adik-adik, Dia mau datang ke Jakarta. Nah adik-adik, tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali itu, Dia akan pasti datang. Sekarang Dia sudah datang. Dia hadir. Mau datang kepada siapa? Kepadamu. Di rumah ini Dia mau datang, mau hadir lagi, adik-adik. Nah, bagaimana kau menyambutnya? Itu yang penting. Kan kalau ada tamu yang mau datang, ada tulang, ada nantulang, ada bapak uda, inang uda, namborumu, mau datang ke rumahmu. Bah, sudah datang menjanjikan sesuatu adik-adik. Tentu kau bagaimana menyambutnya? Kau harus menyambutnya dengan persiapan-persiapan apa itu. Nah, kalau misalnya Presiden Jokowi nanti mengatakan, kau ditelepon, aku Presiden Jokowi mau datang ke rumahmu. Wah, apa yang mau kau katakan? Bagaimana kau mau menyambutnya Presiden? Nah, jadi Yesus Kristus Juru Selamat kita itu mau datang kembali. Ya, lebih besar dari raja-raja, lebih besar dari presiden, lebih agung, lebih mulia dari siapapun di dunia ini. Tapi Dia berkenan mau datang ke rumahmu, mau datang kepadamu. Nah adik-adik, tentu kau harus bersiap-siap menyambutnya, bukan asal-asalan saja. Ayo, bagaimana kau menyambutnya? Yang pertama adik-adik ya, nanti Tuhan datang kepadamu sekarang juga. Artinya apa? Dia berkenan kepadamu, Dia suka kepadamu. Nah, Dia mau memakaimu adik-adik. Dia berkenan artinya kau orang yang kecil, ya, mau mendatangkan harapan yang besar. Nah itu adik-adik. Jadi kalau Tuhan datang kepadamu, berarti Tuhan sangat menghargaimu, sangat suka kepadamu. Dan Tuhan mau memakaimu untuk apa? Untuk mendatangkan harapan yang besar. Untuk mendatangkan sukacita. Kepada siapa? Nah, pertama-tama tentu kepada keluarga, bapak, ibumu. Nah, jangan bilang kau masih kecil. Tidak, Tuhan mau memakai orang kecil, anak-anak kecil. Mau dipakai Tuhan untuk alatnya mendatangkan sukacita dan harapan yang besar. Nah itu adik-adik.
Jadi datang Tuhan mau pakai kau menumbuhkan atau mendatangkan harapan sukacita yang besar. Kau nanti bertumbuh, dipakai Tuhan supaya berhasil menjadi anak yang sukses. Kan ini akan mendatangkan kebaikan, sukacita kepada keluarga dan orang tuamu. Dan juga nanti mendatangkan sukacita kepada gereja. Itu adik-adik. Jadi karena itu kalian tidak perlu minder ya. Tidak perlu merasa kecil hati. Tidak perlu merasa rendah diri. Tidak perlu merasa tidak berharga. Kau pun anak-anak yang kecil itu mau dipakai Tuhan. Datang kepadamu. Nah tentu apa yang bisa kau lakukan mendatangkan harapan atau membawa pengharapan bagi orang tua, keluarga dan sesamamu. Nah kira-kira apa itu adik-adik? Bisa saja kau ya di rumah jangan hanya tidur-tiduran, membersihkan rumah, mandi, jaga kesehatan, bersih-bersih supaya kau sehat dan waras bertumbuh. Wah, orang tuamu pasti senang. Kalau kau sehat-sehat kan tidak mau berobat itu kan. Kau tidak sakit kan tidak berobat. Itu sudah mendatangkan harapan yang besar kepada orang tuamu. Nah, inilah adik-adik ya. Nah, makanya di Minggu Advent ini, nah di gereja itu biasanya dinyalakan lilin Advent. Ya. Jadi hari ini di gereja akan dinyalakan 1 lilin dari 4 lilin yang berturut-turut nanti selama 4 minggu. Lilin itu kecil, sinarnya kecil, ya. Tetapi itu bisa menandakan bahwa Tuhan memakai terang yang kecil itu pun mendatangkan terang yang besar. Itulah kehidupanmu adik-adik. Nah, bersukacitalah di dalam Tuhan, bersyukurlah, berdoalah. Ya Tuhan, datanglah kau ke hadapanku di dalam diriku. Di tengah keluarga rumah kami ini, datangkanlah, pakailah kami membawa harapan bagi keluarga ini. Begitu adik-adik kan? Jadi Advent bukan lagi pengharapan yang tidak pasti. Advent itu adalah kedatangan Tuhan yang sudah datang dan akan datang kembali. Dan Dia sudah bersama dengan kita di dalam Roh Kudus dan firman-Nya. Lakukanlah itu di dalam hidupmu. Begitu adik-adik? Mau? Selamat Advent, menyambut kedatangan Kristus kedua kali dan menyambut kedatangan Roh Kudus dan firman Tuhan dalam dirimu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau melahirkan Kristus datang ke dunia ini untuk keselamatan kami. Bukan saja orang-orang yang besar, kota-kota yang besar, dan keluarga-keluarga yang besar, bukan saja di ibu kota atau di negara yang besar, tetapi Engkau mau datang ke tempat yang kecil. Salah satunya adalah kami sendiri yang anak-anak kecil ini, yang masih pra remaja di gerejamu. Datanglah Kau Tuhan, berkatilah kami dan pakailah kami bisa mendatangkan harapan dan sukacita besar bagi orang tua, keluarga, dan gereja kami. Berkati kami dengan kesehatan, berkati kami dengan pengetahuan, curahkan kami dengan hal-hal yang menggembirakan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang penuh harapan kepada semua orang. Berkati gereja kami yang sudah mengajar mendidik kami, meski kami dari kecil sampai remaja, sampai kepada dewasa nanti. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Ya, teman-teman semua, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan Raja Damai yang akan turun ke dunia. Seperti lagu berikut ini, Kidung Jemaat nomor 91, Putri Sion nyanyilah. Sambil kita mengumpulkan persembahan, caranya gampang sekali teman-teman. Teman-teman dapat meminta tolong kepada mama papa untuk transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini, atau juga dapat melalui scan QR code seperti yang ada di samping, atau bisa juga mengantarkannya langsung ke gereja. Mari teman-teman kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat 91 ayat yang kedua. Kita bangkit berdiri ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Salam adik-adik. Salam kami dari gereja kepada kalian semua. Salam sehat, tetap semangat dan belajar sungguh-sungguh. Terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.